Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang penjelasan teori dasar metode Shaw, yaitu Simple Additive Weighting. Metode Shaw adalah Simple Additive Weighting adalah salah satu metode pengambilan keputusan multi kriteria yang paling sederhana dan paling banyak digunakan. Tujuan metode ini adalah untuk menyeleksi alternatif terbaik berdasarkan beberapa kriteria yang memiliki nilai dan bobot yang berbeda-beda. Cara kerja Shaw dapat dijelaskan dengan 3 langkah utama, yaitu menyusun matriks keputusan. Semua alternatif diberi nilai pada aktivitas masing-masing kriteria. Misalnya alternatif A1 punya nilai C1, C2, dan C3. Kedua alternatif A2 mempunyai nilai C1, C2, dan C3, dan seterusnya. 2. Menentukan kriteria benefit atau cost. Benefit yang semakin besar semakin nilainya bagus. Cost semakin kecil nilainya semakin bagus juga hasilnya. Ini penting untuk normalisasi. Ketiga, normalisasi matriks keputusan. Agar setiap kriteria setara, maka dilakukan normalisasi jika benefit nilai dibagi dengan maksimal dan cost nilai dibagi dengan nilai. Keempat, mengendalikan dengan bobot. Setiap kriteria memiliki bobot yang sesuai dengan kepentingannya. Contoh, bobot 0,5, 0,3, dan 0,2. Menjumlahkan nilai preferensi. Setiap alternatif dihitung totalnya. V bobot kali nilai normalisasi. Alternatif dengan nilai V terbesar adalah yang terbaik. Oke, selanjutnya penjelasan program SAW. Program SAW ini dibuat menghitung nilai keputusan dari beberapa alternatif berdasarkan 3 kriteria. Program ini dimulai dengan meminta pengguna untuk memasukkan nilai masing-masing alternatif untuk ketiga kriteria tersebut. Misalnya untuk A1 kita isi C1, C2, dan C3. Begitu juga untuk A2 dan A3. Setelah itu program meminta pengguna memasukkan bobot untuk setiap kriteria. Bobot ini menunjukkan tingkat pentingnya masing-masing kriteria. Misalnya C1 lebih penting dari C2 dan C3. Berikutnya, program meminta jenis kriteria. Apakah benefit atau cost? Ini penting karena rumus normalisasinya berbeda. Jika benefit semakin besar, semakin baik. Sedangkan jika cost semakin kecil, semakin baik. Setelah semua data dimasukkan, program melakukan perhitungan SAW secara otomatis, mulai dari normalisasi, mengalihkan setiap nilai dengan bobot, sampai menjumlahkan nilai akhir untuk setiap alternatif. Hasil akhir, inilah yang menentukan alternatif terbaik. Nah, yang terakhir kita masuk ke penjelasan dari output program. Pada bagian output, kita bisa melihat bahwa nilai A1, A2, dan A3 telah dihitung menggunakan rumus Shaw. Nilai ini disebut nilai preferensi dan berfungsi sebagai ukuran akhir kualitas setiap alternatif setelah mempertimbangkan bobot dan tipe kriteria. Misalnya, A1 menghasilkan nilai 0,8784, A2 menghasilkan nilai 0,8970, dan A3 menghasilkan nilai tertinggi yaitu 0,9211. Karena nilai A3 yang paling besar, maka program menyimpulkan bahwa alternatif terbaik adalah A3. Artinya, berdasarkan bobot kriteria, proses normalisasi, dan nilai awal yang diberikan, A3 memberikan performa paling baik secara keseluruhan. Kesimpulannya, metode Shaw digunakan untuk menentukan alternatif terbaik dengan cara menormalisasi nilai, mengalihkan bobot, dan menjumlahkan nilai preferensi. Pada program ini, setelah dilakukan perhitungan, alternatif A3 mendapatkan nilai paling tinggi sehingga dipilih sebagai alternatif terbaik. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.